WNI di Timur Leste dihimbau pulang ke tanah air. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timur Leste, meminta warga negara Indonesia di negara tersebut untuk pulang ke tanah air. Pemerintah setempat melakukan isolasi dengan menutup perbatasan selama 1 bulan. WNI yang melakukan kunjungan wisata atau traveling dan pemegang visa turis dan tidak memiliki kepentingan yang mendesak di Timur Leste diminta untuk segera kembali ke Indonesia. Dalam himbauan itu, KBRI juga menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk menunda kegiatan berwisata dan kunjungan ke kerabat di Timur Leste kecuali untuk keperluan mendesak. Himbauan itu tidak berlaku bagi WNI yang bekerja dan menetap di Timur Leste. Bagi WNI yang menetap dan bekerja di Timur Leste dapat tetap beraktivitas seperti biasa. Namun diminta untuk selalu mengikuti himbauan dari otoritas setempat dan KBRI Dili. WNI dapat menghubungi KBRI Dili dalam kondisi darurat melalui hotline 670 7375 5000. Pemerintah Timur Leste menerapkan karantina atau lockdown di seluruh wilayah mulai 19 Maret hingga 19 April. Menurut keterangan KBRI Dili saat dihubungi pada Kamis, ada sekitar 9.600 WNI yang menetap di Timur Leste. Ribuan WNI itu kemungkinan akan tertahan di Timur Leste, mengingat selama karantina berlangsung, pintu perbatasan ditutup oleh otoritas setempat. Indonesia dan Timur Leste berbagi wilayah perbatasan darat di 3 lokasi, di antaranya di pos lintas batas negara Mota Ain di Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan dengan distrik Bobor Naroyang, sementara PLBN Metamauk atau Motamasin di Kabupaten Malaka berbatasan dengan distrik Kovalima, serta PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara berbatasan dengan distrik Aukusi. Indonesia melalui KBRI Dili membantu kepulangan 149 warga negara Indonesia di Timur Leste yang tertunda kepulangannya. Para WNI telah pulang atas biaya sendiri menggunakan maskapai Sriwijaya Air menuju Surabaya dari Dili. Sebagian besar dari para WNI yang pulang merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI yang bekerja di sektor konstruksi, mebel, perdagangan maupun karyawan perusahaan. Dampak pandemi virus corona atau COVID-19 telah menyebabkan sebagian besar dari mereka telah kehilangan pekerjaan. Beberapa terpaksa pulang karena tempat usaha ditutup serta peluang usaha yang semakin terbatas. Demikian tertulis dalam keterangan KBRI Dili dalam website Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebanyak 68 WNI akan dikembalikan ke Jawa Timur, 69 orang akan ke Jawa Tengah, dan lainnya akan melanjutkan perjalanan ke Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, NTB Bali, Kalimantan Selatan, dan Jambi. KBRI Dili telah melakukan koordinasi terkait kepulangan para WNI dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, utamanya gugus tugas COVID-19 Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengingat sebagian besar WNI berasal dari 2 provinsi tersebut. Setibanya di Bandar Udara Juanda, Surabaya, para WNI akan dijemput oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara WNI dengan tujuan provinsi lainnya akan melakukan pengaturan transportasi secara mandiri. Berdasarkan data WHO, telah terkonfirmasi 24 orang yang tertular virus corona di Timur Leste. Dari angka tersebut belum tercatat ada WNI yang tertular virus corona di negara tersebut. Pemerintah Timur Leste juga menetapkan kebijakan penutupan sementara seluruh jalur transportasi untuk masuk ke wilayahnya, termasuk melalui jalur udara. Asian Development Bank atau ADB telah menyetujui hibah sebesar 1 juta US dollar untuk mendukung langkah pemerintah Timur Leste terhadap pandemi penyakit coronavirus atau COVID-19, termasuk memberikan bantuan pangan kepada rumah tangga yang rentan. Hibah tersebut akan dibiayai oleh pemerintah Jepang melalui Dana Respon Bencana Asia Pasifik. Hibah tersebut akan digunakan untuk membeli dan mendistribusikan makanan yang bersumber dari toko-toko lokal dan petani yang tidak dapat menjual produk mereka karena pembatasan darurat yang diberlakukan untuk menahan penyebaran virus. Dana ini juga akan membantu pemerintah Timur Leste mengatasi kerawanan pangan yang mempengaruhi 75% populasi serta ancaman pengerdilan yang mempengaruhi 50% anak-anak di bawah usia 5 tahun.
Spesialis senior sumber daya alam dan pertanian untuk Asia Tenggara Stefania Dina mengungkapkan situasi makin memburuk di tengah pandemi karena orang miskin dan rentan dilanda kehilangan pendapatan dan kurangnya akses ke makanan. Perlambatan dalam pengiriman internasional telah mengurangi impor beras dan mengganggu rantai pasokan makanan lokal. ADB berkomitmen untuk mendukung Timor Leste dalam perjuangan untuk mengendalikan COVID-19. Hibah ini akan membantu mencegah pengerdilan masa kanak-kanak dan memastikan keamanan pangan dan gizi untuk rumah tangga Timor Leste yang paling rentan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh mereka, dan memperlambat penyebaran COVID-19. Ini juga akan memberikan dorongan ekonomi bagi usaha mikro dan kecil di tingkat lokal. Sampai 19 Juni, Timor Leste telah mengkonfirmasi 24 kasus COVID-19, tetapi tidak ada kematian. Pemerintah pun telah mengumumkan keadaan darurat pada bulan Maret dan memperpanjangnya hingga 26 Juni. Dengan sistem kesehatan yang terbatas dan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan yang tinggi, negara ini tetap rentan, apalagi situasi yang diperburuk oleh banjir baru-baru ini. Timor Leste berjuang mati-matian untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan pembangunan negara. Untuk bisa mencapai ambisi besar tersebut, Timor Leste membutuhkan bantuan dari negara besar. Salah satunya adalah China. Negeri panda ini sukses menjadi salah satu investor terbesar di bumi Lorose. Namun investasi besar yang dibawa China ke Timor Leste ternyata berdampak pada kehidupan penduduknya. Menurut thinkchina.sk, ketika investasi China meningkat, maka semakin banyak orang Cina yang mencari peluang bisnis dan pekerjaan di Timor Leste. Dalam hal ini, dampaknya sungguh memprihatinkan. Kedatangan orang Cina besar-besaran di Timor Leste membuat rakyat asli justru menderita. Jika Anda melewati jalan-jalan di Dili, tentu akan melihat banyak toko-toko yang dikelola orang Cina. Menurut Think China ini adalah pemandangan yang umum. Minimarket, tempat pijat, tempat makanan adalah semua dikelola oleh orang Cina. Bahkan hotpot Chongqing juga tersedia. Sebuah laporan 2017 lalu oleh Kyodo News Jepang mengatakan bahwa dari 18.000 pemilik perusahaan yang terdaftar di Timor Leste adalah milik orang Cina. Setidaknya 800 hingga 1.000 berasal dari Cina. Jumlah itu telah berkembang sejak sekitar tahun 2013. Pengusaha Tionghoa lokal terkemuka Johnny JP mengatakan kepada Lian He Zubao bahwa Tionghoa membentuk sekitar 4% dari populasi di Timor Leste. Dikategorikan sebagai Tionghoa lama dan baru.